Isabel sold ya. No more money. Shit. Move! Come on! Take what you want. Get the hell out. Easy, Junior. Father would be disgusted. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 sampai ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, Clay, Jax, dan beberapa anggota SOA harus mendekam di dalam penjara. Mereka harus tetap waspada karena banyak narapidana yang jadi anggotanya Zobel dan Weston. Demi membebaskan mereka, Rosen memberitahu Gemma dan Tara untuk mempersiapkan uang jaminan sebesar $300.000 atau 4,5 miliar. Meskipun menggadaikan rumah milik Gemma dan rumah Tara, uang tersebut tidak akan cukup. Sebelum pergi, Rosen memberikan pesan yang dititipkan Clay untuk Leroy. Agen Stahl kembali ditugaskan ke Charming untuk menyelidiki Aira yang terbukti bekerja sama dengan Zobel. Hel sebetulnya tidak terlalu senang dengan kedatangan Stahl setelah sebelumnya dia membuat kekacauan di kota ini. All that you could offer would be greatly appreciated. Well, it looks like the retaliation backfired, didn't it? I have some suspicions about what happened. Untuk mendapatkan dukungan di dalam penjara, Clay menemui kepala gangster kulit hitam bernama Russell yang kebetulan adalah sepupunya Leroy. Tapi itu tidak gratis. Clay harus menghabisi musuh Russell dengan menjebak tahanan berbaju merah bernama Dion yang berada dalam perlindungan. Yang kedua adalah menemukan keberadaan bandar bencong bernama Vincent Bell yang menghilang di suatu tempat di daerah Stockton. Untuk itu, Russell meminjamkan ponselnya kepada Clay. Opie ditugaskan bersama Tremel untuk mencari keberadaan Vincent. Opie's doing it alone? We're a little busy. Jax selalu menjual jus kepada Dion untuk dia celepot. I appreciate the offer, man, but stupid haircut. Make sure he's tuned up. Where? Setelah memberikan uang bayarannya kepada Tremel, Opie akan menyembunyikan narkoboy di bawah jok si Vincent agar Tremel bisa menangkapnya. Kemudian, Tiggs memukul Jus agar petugas membawanya ke klinik penjara. Guard! Agar mendapatkan narkoboynya, Opie minta bantuan Lila karena dia tahu cewek seksoi ini seorang pemakai. Shit. I'm sorry for coming up on you like this, but Jus seketika ketar-ketir karena si Dion ini sudah tidak sabar lagi ingin menerkamnya. Don't be nervous, sweetheart. I'm not. Saat pria ini sedang di kamar mandi, muncul anak buah Russell yang langsung menghabisi Dion. Jus berhasil menyelesaikan misinya, tapi saat dia kembali ke lapangan penjara, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Gemma menemui Elliot yang sedang mengantar anaknya berlatih nyanyi di dalam gereja. Gemma minta bantuan Elliot untuk membayar uang jaminan Clay dan anggotanya dengan nilai $300.000. 300 against 3 mil. Karena mengaku tidak punya uang sebanyak itu, Elliot menolaknya. Opie akhirnya mendapatkan narkoboy itu dari seorang bandar yang dijebak oleh Lila. Putri Elliot menemui Gemma karena dia mendengar butuh bantuan ayahnya. Tristan merasa berhutang kepada Gemma karena dulu setelah diperkaos, Gemma datang memberinya support. Setelah melihat bencong itu keluar dari mobilnya, Opie menyembunyikan narkoboy di bawah jok. Saat target pergi, tugas Tremel untuk menangkapnya. Tak diduga, bencong itu menembak Tremel. Setelah mendengar Opie gagal melakukan tugasnya, Clay dipanggil oleh petugas. Half our crew and Bobby kembali menasehati Jax untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Clay demi masa depan Son of Anarchy. Karena pada akhirnya, Jax lah yang akan menjadi ketua. Lila datang ke rumah Jax untuk menjemput anak-anak Opie. Tapi karena Tara dan Gemma tidak percaya kepadanya, Lila tidak diizinkan membawa kedua anak Opie. Come on.
Rupanya agen Stahl yang datang ke penjara untuk menemui Clay. Dia tunjukkan bukti foto kerjasama antara Ira dan Zobel. Tujuannya agar Clay mau bekerja sama memberikan Ira kepadanya. The IRA. Sebagai bentuk imbalan, mereka semua akan dibebaskan dari penjara ini. Clay menolak karena sudah lama Ira jadi sumber keuangannya. Disinilah Stahl mengadu domba dengan mengatakan Jax bekerja sama dengan Hell untuk mendapatkan Zobel lebih dulu darinya. Dan kini dia pun tahu jika Clay terlibat dalam pembunuhan Donna. Kembali ke sel, Jax bermaksud untuk menyambut Clay, tapi tiba-tiba dia malah memukulnya. Perkelahian sengit pun terjadi antara anak dan ayah tiri ini. Gemma tidak menyangka jika Elliot datang untuk memberitahunya bahwa dia telah membayar uang jaminan untuk seluruh anggota SOA. Posted bail a few hours ago. Oh my God. Gemma sangat berterima kasih kepadanya. Elliot justru menyuruhnya untuk berterima kasih kepada putrinya. Setelah gagal mempengaruhi Clay, giliran Jax yang dipanggil oleh Stahl. Dia menunjukkan foto pertemuan Camp Hayes dengan Zobel. Dengan mulut manisnya itu, Stahl berjanji tidak akan memburu Sam Crow dan membebaskan mereka semua asalkan Jax mau mengakui keterlibatan SOA dengan kelompok Ira itu. Untung saja Jax yang cerdas tidak ingin terjebak di saat dirinya masih tersulut emosi karena pertikaiannya dengan Clay. Your hatred for me. Thinking about the things I do. Jax mengingatkan menjadi FBI bisa berbahaya seperti hilangnya Con. You really are the smart one. Karena uang jaminannya telah dibayarkan Elliot, seluruh anggota Sam Crow dibebaskan. Gemma dan Tara yang menunggu di markas terkejut karena mereka semua tampak murung. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Tara mengembalikan jurnal ayah Jax yang sudah selesai dibacanya. Jax meyakinkan Tara kembali, tekadnya untuk membawa perubahan bagi klubnya tetap dia pegang teguh, meskipun banyak resiko yang harus dia lalui dengan darah. Setelah itu, Jax menemui si Hell karena menurutnya kedatangan FBI dan Zobel hanya membawa masalah ke kota Charming. The eye is looking at the Whitehead. Right. Bobby dan kawan-kawannya sepakat tidak bisa membiarkan masalah antara Clay dan Jax terus berlanjut. Bobby menilai masalah ini berawal dari kematian Donna, tapi Tig mengkoreksinya. Menurutnya, masalah mereka muncul sebelum kematian Donna. Opie akan berbicara dengan Jax agar dia tahu akar masalahnya, sedangkan Tiger akan menanyakannya langsung kepada Clay. Tiba-tiba, Jax muncul karena kelompok Cina ingin melakukan pertemuan. Sementara itu, Clay menemui Elliot untuk mengucapkan terima kasih karena uang jaminan yang dia bayar. Elliot membutuhkan bantuan SOA karena dia ingin mencalonkan diri menjadi wali kota untuk melawan Jacob Hell demi melindungi tanah-tanahnya. Clay siap membantunya, tapi dia membutuhkan tanah, akses jalan, dan listrik yang berada di luar radar. Pisau yang terdapat sidik jarinya Elliot pun diberikan sebagai bentuk kesepakatan dan saling percaya di antara mereka. Jax datang ke studio Luan karena mendapat laporan pembobolan. Anjing penjaga yang dibelikan oleh Jax ditemukan mati dibunuh. Lila merasa menjadi target sasaran setelah dia membantu Opie merampas narkoboy milik seorang bandar. Saat pertemuan, Lin bermaksud untuk membeli semua senjata milik SOA dengan harga 2 kali lipat. We'll pay double, all you can get us. Clay minta waktu untuk membahasnya dulu dengan anggota. Selain itu, dia memberikan kembali si Chucky dengan 2 jari telunjuknya. Itu karena Lin sengaja memotong jari lainnya agar Chucky menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu Gagaro. Meskipun Clay menolaknya, tapi Tiggs membawa si Chucky untuk ditempatkan di kantornya Luan membantu Bobby. Sedangkan dalam urusan senjata, tim harus mencari Edmond dulu agar bisa memastikan apakah mereka benar-benar telah menjualnya kepada Zobel. Setelah sekian lama tidak sadarkan diri, akhirnya Chip siuman. Seorang wanita bernama Fiona setia menunggunya. Lantas siapakah wanita ini? Jax dan Luan menilai pembobolan studio mereka kemungkinan besar dilakukan oleh Georgie. Karena itu, mereka berencana melakukan pembalasan. Di sisi lain, Chucky memberitahu Jax bahwa Lin kehilangan wilayah peredaran narkoboynya karena Mayan. Maka dari itu, dia membutuhkan senjata-senjata itu untuk mendesak wilayah Niners.
Clay dan timnya datang ke rumah Edmond untuk mencari tahu apakah dia menjual senjatanya kepada pihak lain. Anak si Cam Hayes ini tidak mau menjawabnya karena itu bukan urusan mereka. Dia pun menjawab belum ada senjata lagi yang bisa dijual kepada SOA. Setelah keluar dari rumahnya, Clay menduga dia telah berbohong karena mereka yakin senjata-senjata itu ada di rumahnya. Halfsek lantas ditugaskan untuk mengawasinya. Polly yang ternyata berada di dalam rumah mendengar pembicaraan Edmond dengan ayahnya yang menyebutkan seseorang bernama Jimmy O. Polly bertanya siapakah Jimmy O ini. Edmond hanya menjawab dia bukan orang yang ingin ditemuinya. Saat Gemma dan Tara masuk ke ruang perawatan, terjawab jika Fiona adalah istri Chip yang telah cukup lama meninggalkannya. Chucky ditugaskan Jax untuk mengalihkan perhatian para pengawal agar mereka bisa masuk ke kantornya si Georgie. Kemudian, tim melumpuhkan si Georgie dan merampas kamera serta laptopnya. Tak terima dengan aksi tadi, Georgie sepertinya akan melakukan serangan balasan. Gemma minta bantuan Tara agar Chips tetap mendapat perawatan maksimal di rumah sakit ini meskipun jatah asuransinya terbatas. Tara mengaku sedikit kesulitan karena kepala administrasi rumah sakit ini selalu memperumitnya. Ketika masuk lift, sepertinya Gemma berencana akan mengancamnya. Halfsek melaporkan kepada Clay jika dia melihat Weston memasuki rumah Edmond. Saat itu juga, Clay memerintahkan seluruh anggotanya untuk berkumpul. Jax dan timnya tidak menduga bahwa bar yang sebelumnya milik Niners kini dikuasai oleh Mayan. Mereka disandra hingga Alvarez datang dan menyebut kesepakatan apapun dengan SOA kini telah berakhir. Alvarez bahkan memukul Jax dan hampir menembaknya karena menolak melepaskan rompinya. Di sisi lain, Hal menemukan mayat seorang wanita yang dibuang di tepi jurang. Clay dan anggota lain terpaksa bertindak sendiri untuk merampas senjata itu dari tangan Weston. Tapi usaha mereka gagal karena anak buah Zobel muncul melancarkan serangan. Di malam harinya, Gemma sudah merencanakan makan malam untuk semua anggota SOA. Tara melampiaskan kekecewaannya karena ancaman yang dilakukan Gemma kepada kepala administrasi rumah sakit itu justru membuatnya mendapat surat teguran. Tara makin kecewa karena Lila diundang juga di acara makan malam ini. Ternyata Zobel memberikan senjata-senjata itu secara gratis kepada Mayan. Itu memperjelas bahwa Zobel ingin bekerja sama dengan kelompok gangster Meksiko ini untuk menghancurkan SOA. Baru saja tiba, Clay langsung marah kepada Jax dan timnya karena sulit untuk dihubungi. Akibatnya, Bobby dan Tix terlibat pertengkaran. Tiba-tiba, Hal datang membawa kabar buruk bahwa dia menemukan jenazah Luan yang tewas dibunuh. Clay dan Jax kembali saling menyalahkan hingga Gemma terpaksa membanting makanannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Jax datang ke penjara untuk memberitahu Otto tentang tewasnya Luan. Dia menyimpulkan ini pasti pembalasan atau sebuah pesan. Jax belum bisa memastikan pelakunya, tapi kemungkinan besar adalah Georgie. Di sini Jax meminta maaf, tapi Otto memintanya untuk pergi. Clay tidak bisa memberikan senjata pesanan Lynn karena pemasoknya diawasi oleh ATF. Tapi Clay menawarkan bantuan setelah sebelumnya Lynn menyebut pemasoknya diawasi INS. Lynn menyebut pemasoknya bernama Mahmoud Zakairi yang saat ini ditahan di Oakland karena kasus dokumen palsu. Mantan PLO itu membawa data senjata yang berasal dari Hamas. Jika Clay berhasil membebaskannya, dia minta saluran pipa baru sebagai imbalannya. Maksud dari saluran pipa itu adalah pemasok persenjataan ilegal. Terlihat Darby sedang melakukan transaksi dengan seorang pria, kemudian dia menyuruhnya masuk ke kamar 208. Tak lama kemudian, polisi melakukan penggerebekan dan menemukan beberapa paket narkoboy. Bukan kepada Darby, tapi wanita-wanita seksoi ini justru mengaku bekerja kepada Jax. Karena penangkapan dua wanita tadi, Clay menyuruh Bobby untuk menutup bisnis percelepotan duniawinya. Clay tidak peduli karena keputusannya ini akan menimbulkan perselisihan lagi dengan Jax. Untuk mengancam hakim INS itu, Clay menugaskan Bobby, Opie, dan Happy. Tix kecewa karena dia hanya ditugaskan untuk menguji coba senjata milik Lynn yang berasal dari Hamas. Clay beralasan dia membawa lebih dalam Opie agar berpihak kepadanya. Ketika Jax menjenguk Chips, di sini mulai terungkap bahwa Fiona dan anaknya selama ini berada di tangan Jimmy O.
Pertanyaannya, siapakah Jimmy O dan apa perannya dalam keterlibatan SOA dengan Irlandia dan masalah pribadi keluarga Chips? Karena BPJS-nya sudah kadaluarsa, Chips terpaksa harus melakukan pemulihan di Stockton Memorial. Chips menolak karena di tempat itu keselamatannya bisa terancam. Di tempat yang sama, Answer memberitahu Jax tentang 2 PSK yang ditangkapnya mengaku bekerja kepadanya. Gemma sendiri bertanya kepada Answer, apakah mungkin Zobel berada di belakang semua ini? Tapi mereka ragu karena Gemma sendiri lolos dari pembunuhan. Di kantor polisi, Ima mengaku dibayar $10.000 oleh seseorang agar membantunya menjebak Darby. Jax yakin orang itu bukanlah Georgie. Lantas siapakah dia? Ternyata Zobel yang memberitahu Hal tentang bisnis narkoboy dan PSK yang dilakukan oleh Darby. Dengan bukti rekaman suap antara Hal dengan Darby, Zobel menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan Hal. Kali ini, Zobel memberikan lokasi rumah bordil lainnya milik Darby agar Hal bisa segera menangkapnya. Jax tersulut amarahnya setelah Clay mengambil keputusan untuk menutup bisnis gadis seksoi online. Apalagi setelah Jax tahu sumber senjata baru yang sedang digarap Clay berasal dari Hamas. Hamas. Jax sampai menantang Clay untuk menembaknya karena Jax hampir membocorkan kematian Donna dengan sebutan istri. Let out at church tomorrow night. Bobby sempat bertanya kepada Jax apa maksud perkataannya. Jax hanya menjawab dia yang membuat Luan terbunuh. Di sisi lain, Tiggs meminta Jax mengawasi Opie yang ditugaskan untuk mendesak hakim. Meet you at that judge's house. Hal datang untuk memberitahu Clay jika Zobel berusaha untuk memperalatnya. Di sisi lain, Zobel akan mendukung kakaknya yang menjadi calon wali kota. Hal yang lebih mendukung SOA memberikan lokasi rumah bordil Darby kepada Clay. Presiden SOA ini langsung marah setelah dia tahu Jax menggantikan posisi Happy untuk mengurus hakim itu. Clay dan timnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Darby. You white boys never learn. Dia menyebut Zobel telah menjualnya kepada kepolisian. Saat itu juga, Clay meledakkan rumahnya yang digunakan untuk meracik narkoboy. Giliran Jax dan Opie yang bertugas untuk mengancam si hakim. Setelah disandra, datang putranya yang ternyata seorang pecandu. Dia memukul ayahnya sendiri karena mengira mereka datang untuk menagih hutang putranya. Opie lantas memberitahu hakim ini tujuan mereka datang untuk memaksanya membatalkan kasus deportasi biasa atas nama Mahmud Zakairi. Hakim ini tidak gentar meskipun tim mengancam akan membunuh putranya. Opie akhirnya menembak kaki putranya meskipun tindakan itu tidak disukai oleh Jax. Tak diduga, hakim ini tetap keras kepala. Setelah serangan tadi siang, Darby menemui Zobel. Ketua gangster North ini ingin melakukan pembalasan terhadap Son of Anarchy. Yeah, I wanna hurt him. Dibantu Weston, mereka menjalankan rencana untuk membakar studio. Chucky yang berada di dalam melihat aksi mereka. Tiba-tiba, Weston memukuli si Darby di lokasi ini. Tim akhirnya menemukan kelemahan si hakim yang sangat mencintai almarhum istrinya. Tim mengancam akan membakar kamar yang berisi semua kenangan dengan istrinya. Akhirnya, hakim ini luluh dan bersedia untuk membatalkan kasusnya. Jax tidak percaya saat melihat studionya luluh lantah. Dia langsung menuduh Clay sebagai pelakunya. Saat itulah Jax memutuskan untuk pindah dari Sam Crow ke Nomad. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.